Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 5 MIJK Putra. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Ya Allah berikan kesehatan panjang umur dan Allah berikan pada hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Ya, doakan Ustaz juga biar sehat panjang umur dan juga lebih baik pada hari ini dan hari sebelumnya. Baiklah anak-anakku, bertemu kembali pada pembelajaran kita kali ini, mata pelajaran Akidah Akhlak bersama Ustadz Iwan Muslim. Sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah. Insya Allah dengan Fatihah tersebut, ilmu yang kita dapati hari ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kita hari ini tentang materi kita Akidah Akhlak membahas Asmaul Husna. Sebelum itu, saya akan bacakan kompetensi dasarnya, yang mana 1.2 memahami dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengenalan sifatnya yang terkandung dalam Asmaul Husna, Ar-Razak, Al-Fatah, Asy-Syakur, dan Al-Mughni. Baiklah anak-anakku, kita akan masuki materi kita, pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna, kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, ya, yang terdiri dari dua kata. Apa itu? Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma artinya nama-nama, dan Al-Husna artinya yang baik-baik atau terbaik. Jadi, kata Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik-baik atau yang terbaik. Kita yakin bahwa semua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pastilah yang terbaik. Semua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengandung makna keagungan dan kemuliaan. Anak-anakku, baiklah kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, Asmaul Husna Al-Fatah. Apa yang terkandung atau makna Al-Fatah? Al-Fatah artinya Maha Pembuka. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pembuka pintu rahmat yang dicurahkan kepada seluruh makhluknya. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terbuka bagi siapa saja yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwal fattahul alim, yang artinya dan dialah Maha Pemberi keputusan lagi Maha Mengetahui. Baik anak-anakku sekalian, contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan sifat Al-Fatah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3. Apa aja? Yang pertama, menjadi pribadi penyayang dan pengasih. Yang kedua, menyayangi orang tua, saudara, teman, dan sesama. Yang ketiga, gemar menolong, menjadi rahmat bagi orang lain dengan meringankan bebannya semampu kita. Baiklah anak-anakku, sekarang masuk Asmaul Husna yang kedua. Apa itu? Ar-Razak. Makna Ar-Razak tahu kalian? Ar-Razak artinya yang Maha Pemberi rizki. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala pemberi rizki kepada setiap makhluknya demi keperluan hidup makhluk.
Dia pula yang menentukan banyak sedikitnya rezeki bagi setiap makhluknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu khairur raziqin." Yang artinya, dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Anak-anakku, contoh Ar-Razzaq dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Yang kedua, Allah menurunkan hujan sebagai rahmat yang dapat menyuburkan tanaman dan tanah. Yang ketiga, Allah memberi rezeki yang tidak sanggup dihitung oleh manusia. Yang keempat, rezeki yang Allah berikan dapat berupa materi dan dapat juga yang bukan materi. Apa sih contoh rezeki yang bersifat materi? Contoh rezeki yang bersifat materi yaitu harta benda, uang, mobil, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, Asmaul Husna yang ketiga, Asyakur. Asyakur yang artinya Allah Maha berterima kasih. Maksudnya apa? Maksudnya Allah senang kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya, yang bersyukur kepadanya. Ya. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Anak-anakku, firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan seberat zahrah, biji sawi, ya, kebaikan yang kita kerjakan sekecil biji sawi, niscaya Allah akan melihat balasannya. Niscaya akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah balas begitu besar meskipun kita memberinya sedikit, ikhlas dan tulus kepada orang tersebut. Anak-anakku, contoh asyakur dalam kehidupan sehari-hari, ya. Apa itu? Contoh sehari-hari dalam memberi dan menerima. Satu, etika untuk yang memberi harusnya ikhlas, tulus, tidak ada unsur paksaan, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan pujian dari orang. Ya, kita hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, sedangkan etika untuk yang diberi atau menerima antara lain, satu, jika memiliki sesuatu, balaslah pemberiannya. Yang kedua, seandainya tidak punya sesuatu untuk membalasnya, pujilah. Yang ketiga, ucapkanlah terima kasih. Cara memujinya gimana? Ya, yang pertama, sebelum memuji orang lain, kita puji Allah terlebih dahulu dengan mengucapkan alhamdulillah, sudah diberi, sudah dikasih. Yang kedua, puji secara realistis. Tidak boleh berlebihan. Kalau bahasa sekarang, tidak lebay. Yang ketiga, akhiri dengan istighfar. Astaghfirullah. Anak-anakku, adapun Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Mughni. Makna Al-Mughni artinya adalah Allah Maha Kaya. Dialah memberi kekayaan kepada siapa saja yang giat berusaha. Sebagai orang Islam harus yakin, harus percaya bahwa kekayaan yang kita miliki adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, bukan usaha kita, bukan jerih payah kita, tapi Allah yang memberikan kekayaan kepada kita, usaha kepada rezeki kepada kita. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina 'anil kasratil arr, walakin ghina 'anil nafsi." Kaya itu bukanlah kaya harta, tetapi kaya jiwa, kaya hati. Buat apa kita kaya harta, tapi hati kita sempit? Baiklah anak-anakku sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazm ayat 48 mengatakan, wa annahu huwa aghna wa aqna. Artinya
dan bahwasannya dialah siapa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Baiklah anak-anakku sekalian, Ustaz akhiri pembelajaran pada hari ini. Insya Allah Ustaz yang sampaikan dapat dipahami dan dapat diamalkan. Adapun tugas kalian untuk akidah akhlak yaitu bacakan Asmaul Husna melalui video dan kirimkan ke Ustadz. Ya, kapan? Di awal bulan Agustus, minggu depan. Ya, tugasnya baca Asmaul Husna melalui video, kirim ke Ustadz. Ustadz akhiri untuk pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.